Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmalia Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep momentum dan impuls. Yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai momentum linear. Sekarang coba bayangkan ada dua mobil di mana memperlihatkan tumbukan antara dua mobil yang memiliki kecepatan sama, namun masanya berbeda. Menurut Anda, manakah yang lebih berdampak ketika kedua mobil bertabrakan? Sebuah motor akan menimbulkan efek yang sangat luar biasa jika sampai di bumi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, bisa lihat pada gambar. Pada gambar 1 atau gambar mobil yang bermassa lebih kecil biasanya mengalami kerusakan yang lebih parah. Sedangkan pada gambar yang kedua tentang meteor, biasanya yang sampai ke bumi memiliki kecepatan yang sangat besar walaupun hanya bermassa sangat kecil. Dari kedua kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa massa dan kecepatan suatu benda berpengaruh pada dampak tumbukan. Semakin besar massa atau kecepatan, maka dampak yang ditimbulkan ketika menumpuk sesuatu juga semakin besar. Dampak ini ditimbulkan oleh gambar tersebut dinamakan dengan momentum. Jadi, momentum adalah besaran yang dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda yang sedang bergerak. Benda dengan massa M bergerak memiliki kecepatan sebesar V dengan arah sesuai dengan gerak benda. Secara matematis, momentum dirumuskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut, yaitu P sama dengan M kali V, di mana M sama dengan massa benda atau kg, V-nya sama dengan kecepatan benda atau M per S min 1, P sama dengan momentum benda kg ms pangkat min 1. Karena kecepatan merupakan besaran vektor, maka momentum juga merupakan besaran vektor. Yang kedua, kita membahas impuls. Coba Anda tendang sebuah bola yang sedang diam. Walaupun kontak antara kaki Anda dan bola hanya sesaat, namun bola dapat bergerak dengan kecepatan tertentu. Dalam pengertian momentum, dikatakan bahwa pada bola terjadi perubahan momentum akibat adanya gaya yang diberikan dalam selang waktu tertentu. Gaya seperti ini yang hanya bekerja dalam selang waktu yang sangat singkat disebut gaya impulsif. Oleh karena itu, perkalian antara gaya dan selang waktu gaya itu bekerja pada benda disebut impuls. Secara matematis ditulis sebagai I sama dengan F kali delta T, di mana I sama dengan impuls N per S, F sama dengan gaya Newton, delta T sama dengan perubahan waktu F kali delta T, di mana I sama dengan impuls N per S, F sama dengan gaya Newton, delta T sama dengan perubahan waktu atau S. Besaran impuls dapat dihitung dengan menggunakan grafik penghubungan F terhadap waktu T. Nah, pada grafik dapat dilihat gaya impuls yang bekerja pada benda berada pada nilai 0 saat T 1, kemudian gaya tersebut bergerak ke nilai maksimum dan akhirnya turun kembali dengan cepat ke 0 pada saat T2. Oleh karena itu, luas daerah di daerah bawah kurva gaya impulsif sama dengan luas persegi panjang yang gaya rata-rata F yang bekerja pada benda. Grafik hubungan antara F dan T dapat digambarkan sebagai besaran impuls yang terjadi pada benda. Nah, selanjutnya kita membahas hubungan momentum linear dan impuls. Nah, ada dua gambar. Kenapa pemain bisbol berusaha menyentuh bola selama mungkin pada sticknya? Begitu juga halnya pemain tenis, seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Untuk mendapatkan smart terbaik dan cepat, seorang pemain tenis mengayunkan raket sekuat mungkin. Kenapa petenis melakukan hal ini? Tenis dan pemain basketball melakukan hal ini di atas dengan tujuan untuk mendapatkan pukulan yang baik, yaitu pukulan yang menghasilkan perubahan kecepatan bola yang besar. Hal ini ditarik dari kesimpulan bahwa dengan memberikan gaya yang besar dan waktu sentuh yang lama, maka akan diperolehkan perubahan kecepatan yang besar pula. Untuk membuktikan kesimpulan sementara ini, mari kita ikuti uraian di mana kita udah belajar di kelas 10 tentang hukum Newton 2, yakni F sama dengan M kali A. Sebuah gaya F bekerja pada sebuah benda M pada selama waktu delta T,
akan menyebabkan benda berubah kecepatannya dari V1 menjadi V2. Perubahan kecepatan ini akan memberikan kecepatan rata-ratanya A rata-rata V sama dengan V2 dikurang V1 per delta T. Jika persamaan 3 ini disubstitusikan ke dalam persamaan 2, akan didapatkan F sama dengan M V2 dikurang V1 per delta T, atau V delta T sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Dengan MV1 sama dengan momentum awal, MV2 sama dengan momentum akhir. Oleh karena itu, V delta T sama dengan infus dari gaya F. Persamaan dapat diartikan bahwa infus suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut secara matematis. Ditulis I sama dengan delta V. Momentum merupakan besaran vektor, oleh karena itu arah gerak benda diperlukan diperhatikan ketika menyelesaikan soal-soal momentum atau perubahan momentum. Baiklah, selanjutnya kita membahas hukum kekekalan momentum. Saat penembakan melepaskan tembakan, bahu penembak akan terdorong ke belakang. Hal ini terjadi mula-mula senapan dan peluru diam, dan momentum sistem adalah 0. Saat peluru ditembakkan, peluru memiliki momentum ke depan. Agar momentum sistem senapan dan peluru tetap 0, maka senapan juga mendapatkan momentum yang sama dengan peluru, tetapi arahnya berlawanan. Dari uraian ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada peristiwa tumbuhan momentum sistem sebelum dan sesudah tumbukan harus tetap. Ini dikarenakan dengan hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan tidak hanya berlaku pada peristiwa tumbukan saja, tetapi berlaku pada interaksi dua benda. Untuk membuktikannya, kita bisa lihat turunan dari gambar berikut. Nah, selanjutnya kita membahas peristiwa tumbukan. Pernahkah Anda menjatuhkan bola tenis ke lantai? Nah, bagaimana sih pemantulan setelah bertumbukan dengan lantai? Saya akan menjelaskannya. Ketinggian pantulan bola tenis tidak sama dengan ketinggian awal. Semakin lama ketinggiannya, pantulannya makin berkurang. Ini berarti kecepatan bola tenis juga berkurang. Pada peristiwa ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa tumbukan bola tenis dengan lantai adalah lentingan sebagian. Peristiwa tumbukan akan terjadi jika sebuah benda yang bergerak mengenai benda yang lain sedang diam atau bergerak. Misalnya, tumbukan dua bola, tumbukan dua mobil, dan lain-lain. Pada kesempatan ini, pembahasan dibataskan pada tumbukan sentral lurus, yaitu tumbukan antara dua benda yang arah geraknya berhimpitan dengan garis penghubung yang titik berat kedua benda, sehingga arah kecepatan benda-benda yang bertumbukan berhimpit dengan garis-garis penghubung tersebut. Pada tumbukan jenis ini, jumlah energi sistem biasanya tidak selalu tetap. Hal ini dikarenakan ada sebagian dari energi kinetik yang diubah menjadi kalor dan atau bunyi pada saat tumbukan. Adapun jumlah momentum sistem selalu tetap. Tumbukan sentral lurus diberikan menjadi 3 macam. Itu dibedakan menjadi 3 macam. Pertama yaitu tumbukan sempurna, lettingan sempurna. Tumbukan lettingan sempurna adalah tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya tetap. Dengan demikian, pada tumbukan letting sempurna berlaku ketentuan, yaitu hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Nah, yang kedua yaitu tumbukan lettingan sebagian. Pada tumbukan lettingan sebagian hanya berlaku hukum kekekalan momentum, sedangkan hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku. Energi kinetik benda setelah tumbukan lebih kecil daripada sebelum tumbukan. Salah satu contohnya tumbukan letting sebagian adalah tumbukan bola karet atau tumbukan kelereng dengan lantai yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi, yaitu tentang bola tenis tadi. Nah, selanjutnya yaitu tumbuhan lettingan tidak sama sekali. Pada tumbukan tidak letting sama sekali ini, setelah terjadi tumbukan, benda bergerak bersama dengan kecepatan yang sama. Koefisien restitusi E sama dengan 0 dan hanya
berhukum kekekalan momentum yang berlaku pada jenis tumbukan ini, di mana MA VA tambah MB VB sama dengan MA tambah MB V koefisien. Ayunan balistik merupakan salah satu contoh dari tumbukan tidak letting sama sekali. Selanjutnya, hal yang membingungkan bagi saya mungkin adalah bagaimana cara menganalisis momentum suatu benda pada satu dimensi. Itulah penjelasan saya tentang momentum dan influx. Mungkin maaf jika ada kesalahan. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.